Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Muhammad Maulana dengan nomor MPM 203100098. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan dua klinis. Yang pertama yaitu salpingitis dan yang kedua inclusion case. Untuk klinis yang pertama, untuk definisinya, salpingitis adalah peradangan pada saluran tuba dipicu oleh infeksi bakteri. Salpingitis kadang-kadang disebut penyakit radang panggul. Ini istilah umum termasuk infeksi lain dari sistem reproduksi wanita, termasuk rahim dan ovarium. Hampir semua kasus salpingitis disebabkan oleh infeksi bakteri, termasuk penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia. Peradangan yang meminta tambahan sekresi cairan atau bahkan nanah untuk mengumpulkan dalam tuba Fallopi. Salpingitis adalah salah satu penyebab paling umum dari ketidaksuburan wanita. Tanpa perawatan yang segera, infeksi secara permanen dapat merusak tuba Fallopi sehingga telur setiap siklus menstruasi dilepaskan tidak dapat bertemu dengan sperma. Untuk etiologi, salpingitis disebabkan oleh bakteri penginfeksi. Jenis-jenis bakteri yang biasanya menyebabkan salpingitis seperti Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Selain itu, salpingitis bisa juga disebabkan penyakit menular seksual seperti gonorea, chlamydia, infeksi puerperal, dan post-abortus. Dalam 9 dari 10 kasus salpingitis, bakteri penyebabnya. Kira-kira 10% infeksi disebabkan oleh tuberkulosis. Selanjutnya bisa timbul radang adnexa sebagai akibat tindakan laparotomi, pemasangan IUD, dan sebagainya, dan perluasan radang dari alat yang letaknya tidak jauh seperti appendix. Patofisiologi dari salpingitis. Infeksi biasanya berasal dari vagina dan naik ke tabung Fallopi dari sana. Karena infeksi dapat menyebar melalui pembuluh getah bening, infeksi pada satu tabung Fallopi biasanya menyebabkan infeksi yang lain. Paling sering disebabkan oleh gonococcus. Di samping itu oleh Staphylococcus, Streptococcus, dan bakteri TBC. Infeksi ini dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, organisme patogen dan serviks dari cervical canal akan memasuki uterus lalu tinggal di dalam tuba Fallopi. Yang kedua, lapisan mukosa tuba Fallopi akan menjadi edematos. Yang ketiga, sel epitel bersilia akan terkikis menyebabkan tuba Fallopi dipenuhi pus lalu bengkak disebut piosalping. Kemudian yang keempat, setelah sembuh, tuba Fallopi menjadi adhesion atau stricture, menyempit dan bisa menyebabkan infertility. Untuk epidemiologi, bagi wanita berusia 16-25, salpingitis adalah infeksi serius yang paling umum. Untuk mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif, salpingitis memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi rendah. Namun, hal ini dianggap sebagai akibat dari debut seks sebelumnya, beberapa mitra, dan kemampuan rendah untuk menerima perawatan kesehatan yang layak, bukan karena faktor risiko independen untuk salpingitis. Sebagai akibat dari peningkatan risiko karena beberapa mitra, prevalensi salpingitis tertinggi untuk orang yang berusia 15-24 tahun. Penurunan kesadaran gejala dan kurang kemauan untuk menggunakan alat kontrasepsi juga umum dalam kelompok ini, meningkatkan terjadinya salpingitis. Untuk faktor risiko, aliran menstruasi retrograde dan bahwa serviks terbuka selama menstruasi. Infeksi sudah berteori bahwa aliran menstruasi retrograde dan bahwa serviks terbuka selama menstruasi. Infeksi memungkinkan untuk mencapai saluran tuba. Faktor risiko lain termasuk prosedur bedah menembus dinding serviks, yaitu biopsi endometrium, kuret, dan histeroskopi. Risiko lain adalah faktor yang mengubah lingkungan mikro dalam vagina dan leher rahim. Menginfeksi memungkinkan organisme berkembang biak dan akhirnya naik ke tuba Fallopi, yaitu antibiotik, ovulasi, haid, penyakit menular seksual. Untuk penata laksanaan salpingitis tidak berbeda dengan penyakit radang panggul. Antibiotik empiris spektrum luas
merupakan terapi utama dalam penanganan salpingitis. Umumnya, pasien salpingitis dapat dilakukan terapi rawat jalan. Pasien dianjurkan untuk dirawat inap apabila yang pertama kehamilan, yang kedua terdapat abses tuba ovarium. Nah, yang ketiga diagnosis banding kegawat daruratan bedah seperti apendikitis akut tidak dapat disingkirkan. Nah, yang keempat sakit berat, mual, muntah atau demam tinggi. Kemudian yang kelima, pasien tidak patuh atau tidak dapat mentoleransi regimen oral. Dan yang terakhir, respons klinis terhadap antimikroba oral yang buruk. Untuk komplikasi potensial yang dapat terjadi akibat salpingitis meliputi oporitis, peritonitis, piosalping, abses tubo ovarium, tromboflebitis, septik, limfangitis, selulitis, perihepatitis, dan abses di dalam ligamentum latum, infertilitas di masa depan, dan kehamilan ektopik akibat kerusakan tuba. Tanpa pengobatan, salpingitis dapat menyebabkan berbagai komplikasi tersebut, termasuk yang pertama, infeksi lebih lanjut. Infeksi dapat menyebar ke struktur di dekatnya, seperti indung telur atau rahim. Nah, yang kedua, infertilisasi. Tabung tuba dapat menjadi cacat atau bekas luka sedemikian rupa bahwa telur dan sperma tidak dapat bertemu setelah satu serangan penyakit radang panggul, salpingitis atau lainnya. Risiko seorang wanita infertilisasi adalah sekitar 15%. Ini meningkat sampai 50% setelah 3 bulan. Prognosis salpingitis bergantung pada usia dan faktor risiko pasien. Namun kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Risiko komplikasi salpingitis adalah infertilisasi, abses tubo ovarium, dan kehamilan ektopik. Pencegahannya, yang pertama lakukan kegiatan seksual yang sehat. Yang kedua, lakukan pemeriksaan ginekologi maupun tes infeksi menular seksual untuk mendeteksi gejala penyakit radang panggul atau penyakit lainnya. Dan yang ketiga, pertahankan kebiasaan kebersihan yang sehat. Hindari mencuci vagina dan bilaslah alat kelamin dari arah depan ke belakang sesuai buang air untuk mencegah bakteri masuk melalui vagina. Nah, untuk klinis yang kedua yaitu inclusion case. Nah, untuk definisinya, inclusion case atau kista epidermoid adalah benjolan di bawah kulit yang tidak bersifat kanker. Secara fisik, kista epidermoid berwarna kuning kecoklatan serta berisi cairan kental yang berbau. Kista epidermoid merupakan benjolan yang jinak dan jarang menimbulkan masalah kesehatan. Namun, pada beberapa kasus, kista ini dapat mengganggu penampilan, terasa nyeri, pecah, atau bahkan menimbulkan infeksi. Untuk etiologinya, inclusion case terjadi karena penumpukan keratin, yaitu tumbuh sel-sel kulit mati terjebak di dalam kulit. Kondisi ini dapat dipicu oleh cedera pada kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan sinar matahari yang berlebihan. Nah, untuk patofisiologinya, patofisiologi inclusion case berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista. Karena dinding kista dilapisi epitel gepeng bertingkat, lapisan keratin akan terakumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisium berisi keratin yang disebut punctum. Karakteristik ini merupakan tanda khas kista epidermoid. Nah, untuk epidemiologinya ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lahir hingga 72 tahun, tetapi mayoritas pada dekade ketiga dan keempat hidup. Milia yaitu kista epidermoid kecil temporer umumnya terdapat pada bayi baru lahir. Kista epidermoid terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki 2 kali lebih umum daripada wanita. Tidak terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Untuk faktor resikonya, orang yang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat atau paparan sinar matahari berlebihan dapat lebih beresiko mengalami kista epidermoid.
Kista ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30-40 tahun. Meskipun bisa menyerang siapa saja, orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Untuk komplikasinya, yang pertama yaitu peradangan. Kista epidermoid menjadi lunak dan membengkak meskipun tidak terinfeksi. Kemudian yang kedua, infeksi karena kista yang pecah. Dan yang ketiga, kanker kulit. Untuk penata laksanaan dan pencegahannya, pengobatan yang paling efektif adalah pengambilan kista melalui pembedahan. Setelah operasi dilakukan, hindari olahraga kontak dan aktivitas berat. Pada saat perawatan luka setelah operasi, usahakan agar luka tetap kering, konsumsi makanan yang mengandung protein agar untuk menunjang jaringan baru agar cepat terbentuk. Luka perlu dibersihkan dengan cairan salin normal seperti cairan infus atau air bersih dan gunakan antiseptik yang mengandung iodin. Luka dibersihkan secara teratur jika kotor atau basah. Selain pembedahan, pengobatan dilakukan dengan cara injeksi suntikan kortikosteroid ke dalam kista untuk mengurangi pembekakan dan nyeri. Penggunaan laser juga dapat dilakukan untuk menghilangkan kista yang terinfeksi. Untuk prognosisnya, kista epidermoid ditentukan berdasarkan ada tidaknya komplikasi, rekurensi, dan resiko kista berkembang menjadi keganasan. Resiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas relatif rendah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.